Hai semuanya, selamat siang yang ada di sana. Welcome back to Pigita Channel. Senang banget kita ketemu lagi. Video ini adalah sambungan video yang kemarin. Kalau kita kemarin membahas tentang problem dan drama yang akan kita alami di tahun kelinci 2023. Nah, video yang ini kita akan membahas tentang apa sih yang diuntungkan di tahun kelinci ya. Apa sih berkat melimpah yang akan diberikan di tahun kelinci tahun 2023? Well, without further ado, ayo kita bahas ya. Jadi, di tahun kelinci kali ini tahun kelinci elemennya masih air ya. Nah, tahun kelinci ini adalah tahun yang akan sangat emosional karena kelinci itu dianggap sebagai binatang yang reinkarnasinya bulan, moon reincarnation ya. Jadi kelinci itu sangat-sangat perasa, sangat-sangat emosional, sangat-sangat gampang terbawa perasaan dan moodnya. Kalau dia lagi mood hasilnya akan bagus banget, kalau dia nggak mood ya semuanya bisa jadi berantakan ya. Dan di tahun kelinci nanti kita bakal melihat banyak-banyak surprise ya, menyangkut dengan yang namanya, kalau kemarin kan kita bahas problem dan drama ya. Nah, sekarang kita bahas yang positif-positif aja, yang cantik-cantiknya, yang berkah-berkah ya. Jadi agak-agak gimana ya, tahun kelinci itu tahun depan adalah tahun dimana orang diuntungkan dengan adanya death and loss, dan warisan, dan semua yang sifatnya sudden gain atau gain yang didapat dari adanya loss atau adanya kematian, atau kesempatan baik yang didapat dari adanya kematian atau adanya loss ya. Jadi misalnya begini, kalau nanti di tahun kelinci akan banyak orang yang tiba-tiba ketimpaan warisan. Mungkin selama ini masalah warisannya belum settle, tapi di tahun kelinci akhirnya bisa tereksekusi dengan baik, bisa cair warisannya, bisa seperti itu. Atau bisa juga dapat sudden gain ya. Sudden gain ini dalam arti rezeki dadakan, rezeki nomplok ya. Misalnya kayak dapat hadiah atau dapat hibah atau dapat tanda sayang gitu ya, dari mungkin anggota keluarga kita atau sahabat kita yang meninggal ya, bisa seperti itu. Atau bisa juga dapat sudden gain dari hal-hal yang sifatnya sangat sifatnya sangat spekulatif gitu ya. Atau bisa juga misalnya kayak kripto, saham, atau bisnis-bisnis dadakan. Nah, itu akan banyak terjadi di tahun kelinci 2023. Lalu kita akan lihat juga banyak orang yang mendadak kaya di tahun 2023 karena efek sudden gain yang luar biasa gitu ya. Dan kita akan melihat banyak orang yang mendadak terkenal karena memang efek sudden di tahun kelinci ini kuat sekali. Atau kita bisa melihat orang-orang yang diuntungkan karena orang-orang ada yang meninggal ya. Misalnya kayak kasus kematian Bibi dan Vanessa Angel yang membawa keuntungan buat keluarganya Bibi ya, terutama adiknya itu Fuji. Jadi akan ada banyak kejadian di mana ada yang diuntungkan karena ada yang meninggal, atau ada yang diuntungkan karena ada orang yang mengalami kerugian. Misalnya kayak sekarang nih ya, contohnya misalnya kayak kasus binomo trading gitu ya, orang-orang pada teriak-teriak gitu. Sebenarnya
dari kerugian sekian puluh ribu orang, tetap ada aja yang diuntungkan karena orang lain loss, ya. Siapa yang diuntungkan, ya? Nah, jadi akan banyak hal-hal seperti itu terjadi di tahun kelinci. Atau misalnya juga kayak banyak terjadi, misalnya atasannya meninggal, let's say lah seorang gubernur meninggal, ups, ya. Lalu yang diuntungkan adalah yang menjadi PLT-nya, ya. Itu akan banyak terjadi di tahun depan. Atau misalnya kayak atasan kalian mengundurkan diri, atau atasan kalian berkasus, ya, itu kan loss, ya. Jadi misalnya atasan kalian ketangkep KPK, lalu kalian naik karena menggantikan yang jadi tersangka itu, menggantikan orang yang tanda kutip loss itu, ya. Atau bisa juga jadi kalian tuh nggak naik by hierarchy gitu, jadi kalian naik karena adanya death yang bawa kematian gitu, ya, atau yang loss yang bawa kerugian atau bawa kasus. Jadi memang ironis sih, jadi di setiap masalah itu akan ada yang diuntungkan, setiap situasi akan ada yang diuntungkan, dan itu akan banyak terjadi di tahun kelinci 2023 nanti, ya. Nah, tahun 2023 bisnis yang sifatnya air masih oke banget, ya, dan juga bisnis yang properti itu growingnya semakin kelihatan nyata. Atau juga yang terlihat sekali adalah bisnis alusista, ya. Kenapa? Karena memang arahnya ke sana. Jadi kita akan lihat banyak orang yang berbisnis alusista atau berbisnis dengan polisi, dengan tentara, jadi pemasok di kepolisian atau di TNI. Itu akan booming banget dan gainnya lumayan banget, ya. Jadi kita akan lihat seperti itu. Dan juga bisnis-bisnis yang berhubungan dengan olahraga itu akan booming banget. Jadi misalnya punya lapangan futsal, atau bisnis kayak punya klub olahraga, atau bisnis punya kolam berenang atau water park, atau punya penyewaan biliar. Jadi tahun depan bisnis-bisnis yang berhubungan dengan olahraga dengan energi high impact itu kuat sekali, ya. Atau kalian berbisnis pakaian olahraga, alat-alat olahraga, membership olahraga, itu akan booming tahun depan, ya. Dan juga tahun depan yang seperti saya bilang kemarin, yang booming banget adalah bisnis-bisnis yang tourism, ya. Jadi orang akan mobile sekali tahun depan di tahun kelinci, ya. Kalau sekarang orang udah pengen jalan-jalan tapi masih ngerem-ngerem, masih takut-takut, nggak berani jauh-jauh. Tahun depan akan banyak sekali bisnis-bisnis yang traveling yang booming gitu, ya. Travel haji, travel umroh, atau travel yang sport adventure, lalu travel yang di air seperti misalnya kapal pesiar, olahraga water sport, ya. Itu akan booming sekali di tahun depan. Nah, last but not least yang juga oke banget di tahun depan adalah bisnis-bisnis yang sifatnya ekspor import, ya. Jadi bisnis-bisnis yang berurusan sama luar negeri atau berurusan dengan foreigner, orang asing, atau bisnis-bisnis yang instrumen yang datang dari luar negeri, itu akan booming juga tahun depan. Kita akan banyak dengar yang seperti itu. Terus yang terakhir adalah buat kalian yang bercita-cita pengen bekerja di luar negeri atau berkarir di luar negeri, go for it, karena tahun depan adalah tahunnya, ya. Jadi
tahun merantau ya. Jadi kalau kalian bekerja di luar negeri, kalian merantau, kalian akan gain benefit dari situ dan kalian akan diuntungkan ya. Atau kalau kalian baru mau bercita-cita kerja di luar negeri, so go for it, berjuang, semangat, karena jalannya pasti ada. Jadi misalnya kalian sekolah apa ya, suster, bidan gitu ya, perawatan gitu. Kalau kalian ingin kerja di Amerika, di Taiwan, itu akan banyak sekali posisinya tahun depan. Misalnya kalian jadi perawat orang jompo, atau kalian punya apa, dasar skill, let's say pertukangan atau las mengelas gitu ya. Kalian bisa dapat pekerjaan di luar negeri. Mungkin di sini kayak pekerjaan yang biasa aja, tapi justru di luar negeri malah kalian dibayar mahal. So go for it ya, jangan patah semangat. Jadi kalau kalian ingin kerja di luar negeri, inilah saatnya, karena potensi untuk kerja di luar negeri, merantau di luar negeri, menantang kehidupan di luar negeri, tahun depan adalah tahun yang baik gitu. Setelah bertahun-tahun itu adalah hal yang susah sekali ya gitu. Jadi semangat, mendulang rezeki sebanyak-banyaknya di luar negeri. Tahun depan merantau sejauh mungkin adalah satu apa ya, yang mungkin terjadi gitu ya. Jadi nggak hanya mimpi-mimpi belaka, nggak akan cita-cita belaka, kalian harus mewujudkannya kalau memang kalian niat ya gitu. Nah, aku rasa itu kira-kira yang bisa kita lihat di tahun kelinci ya, 2023, tahun yang tenang tapi bukannya tidak ada masalah, tahun yang sepertinya tenang tapi bukan berarti tak ada gelombangnya di air ya, karena tahun air bukan berarti air tidak ada riaknya. Dan jangan pernah menganggap rendah kekuatan air, karena air itu bisa menenggelamkan kalian gitu ya. Oh ya, terakhir yang juga booming adalah bisnis-bisnis yang sifatnya kayak apa ya, membuat kita fulfill gitu ya. Jadi misalnya kayak bisnis yang retret, kita bikin retret Ayurvedic, atau kita bikin retret yoga, atau kita bikin event yoga. Tahun depan itu juga booming sekali. Atau kalian mau bikin kursus pelatihan yoga, atau kalian mau bikin kursus apa ya, kayak 101 session terapi ya, atau kalian mau bikin terapi past life. Jadi terapi-terapi yang memperbaiki, yang bentuknya seperti mental terapi, tahun depan juga booming. Jadi kita akan lihat klinik-klinik yang apa ya, bukan hanya untuk health, yang kesehatan badan aja, tapi juga kesehatan mental ya. Jadi mental wellness itu tahun depan bisnis yang sangat-sangat booming. Jadi misalnya retret ke resort, meditasi 3 hari, detox ya, makanannya benar-benar dijaga, terus meditasi, chanting mantra, itu juga tahun depan akan booming sekali ya. Jadi bisa kita lihat nanti tahun depan ya. Dan aku rasa sampai di sini dulu. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh komen di bawah ya. Aku seneng banget kalau kalian bisa ikutan sumbang saran atau komen di bawah. Sampai di sini dulu ya. Sampai bahasan berikutnya. Bye. I love you.